Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Insani, nomor BP 1901032036, kelas 2B, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dengan dosen pembimbing Bapak Rinaldi, SPDI, MED, PhD. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam bab 14 dengan judul Perbankan Syariah. Pengertian perbankan syariah. Perbankan syariah atau perbankan Islam menurut bahasa Arab Al-Masyrafiyah Al-Islamiyah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman atau riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang atau haram. Sejarah Bank Syariah. Di Indonesia, Bank Syariah pertama baru lahir tahun 1991 dan beroperasi secara resmi tahun 1992. Padahal, pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak dasawarsa 1970-an. Menurut Dawam Raharjo, saat memberikan kata pengantar buku Bank Islam Analisa Fikih dan Keuangan, penghalangnya adalah faktor politik, yaitu bahwa pendirian Bank Islam dianggap sebagai bagian dari cita-cita mendirikan negara Islam. Namun, sejak tahun 2000-an setelah terbukti keunggulan Bank Syariah atau Bank Islam dibandingkan dengan bank konvensional antara lain, bank muamalat tidak memerlukan suntikan dana. Ketika bank-bank konvensional menjerit minta bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, ratusan triliunan akibat negatif spread bank-bank syariah pun bermunculan di Indonesia. Jenis-jenis produk bank syariah. Yang pertama, Al-Wadi'ah atau simpanan. Al-Wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan merupakan titipan murni dari salah satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip mengkehendaki. Penerima simpanan disebut dengan yad al-amanah yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Yang kedua, pembiayaan dengan bagi hasil. Pembiayaan dengan bagi hasil terbagi atas dua bagian. Yang pertama, al-musyarakah atau partisipasi modal. Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, al-mudarabah. Pengertian mudarabah dapat didefinisikan sebagai sebuah akad atau perjanjian di antara dua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal atau syahib al-mal atau al-mal mempercayakan kepada pihak kedua atau pihak lain atau pengusaha untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Yang ketiga, Bai'al murabaha. Pengertian Bai'al murabaha merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. 4. Bai'as salam. Bai'as salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.
Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. 5. Bai' al-istisna. Bai' al-istisna merupakan bentuk khusus dari akad bai' al-salam. Oleh karena itu, ketentuan dalam bai' al-istisna mengikuti ketentuan dan aturan bai' al-salam. Pengertian bai' al-istisna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan produsen atau pembuat alat. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. 6. Al-ijarah atau leasing. Pengertian al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam prakteknya, kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun financial lease. 7. Al-wakalah atau amanat. Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. 8. Al-kafalah atau garansi. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat diartikan pula sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang. 9. Al-hawalah. Al-hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain, pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring. 10. Arahan. Arahan merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Contoh-contoh bank syariah. Yang pertama, PT Bank Syariah Mandiri. Yang kedua, PT Bank Syariah Muamalat Indonesia. Yang ketiga, PT Bank Syariah BNI. Yang keempat, PT Bank Syariah BRI. Yang kelima, PT Bank Syariah Mega Indonesia, dan lain-lain. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.